malah batagor malah ban. Ya gitu. Mas, perkenalan dulu mas, biar tahu orang-orang. Perkenalkan, ya kan, nama saya Aijo, biasa dipanggil Pak Ijo. Untuk kawasan Cikarang Selatan. Jualan apa ini? Pemilik apa ini? Saya jualan jus dari tahun 2010. Berarti udah hampir 11 tahun pak? Alhamdulillah. 11 tahun jalan. Jalan 11 ya berarti ya pak? Udah lumayan lama ya, mantap. Jadi Mas Paijo ini salah satu pedagang yang unik. Jadi kalau orang lain dagangnya dengan berbagai macam cara, tapi Mas Paijo ini wah sangat unik. Rambutnya ini mantep, menyala. Mas bisa cerita mas, jadi ini awal mula dagang mungkin terinspirasi dari siapa atau gimana? Jadi dibalik dagang ini gitu, cerita dibalik kehidupannya Mas Paijo sendiri. Ya, alhamdulillah keluarga semuanya jualan es buah, jus, sop buah khas Cirebon lah. Alhamdulillah keluarga semuanya jualan, dari pihak cewek, istri saya, dari adik-adik saya, semuanya alhamdulillah jualan. Jadi hampir itu ya mas, semuanya ya, keluarga semuanya jualan. Semuanya semua. jualan. Memang jualan itu nggak semudah kembalikan telapak tangan. Iya. Itu proses, semua itu butuh proses. Dari modal, dari konsekuen waktu, dari kejujuran kita berdagang. Kalau ngurusin untung mah ya 11-12. Orang jualan kalau mikirin untung doang yang nggak jadi, nggak bisa. Jadi pertama kesimpulannya harus konsisten dulu itu ya. Konsisten, Mempertahankan ya berarti. modal, konsisten, kejujuran. Orang jualan punya modal banyak bisa, apa aja bisa, jualan apa aja, punya modal. Tapi orang jualan kan bukan modal saja yang dibutuhkan, tapi gimana caranya bertahan. Gimana caranya bertahan, memperjuangkan jualan kita, usaha. Gimana caranya biar bisa lama. Ya kan? Karena kalau orang punya modal banyak pun belum tentu bisa bertahan. Begitupun punya skill, kalau nggak ada kejujuran juga nggak bisa manajemen. Itu harus berkesinambungan. Harus seimbang semuanya. Harus berkesinambungan ya. Gitu. Proses, semua ada proses. Ada kalanya di saat nombok, ya kan. Ada kalanya di saat ada kebutuhan mendadak. Kalau untuk urusan untung mah ya untung saja kalau orang jual mah. Cuman kalau nggak termanajemen kan juga kacau. Betul. Jadi gimana caranya kita mempertahankan, berjuang untuk bertahan, untuk bisa bertahan. Apalagi di musim pandemik, musim hujan, musim pandemik, hujan, jualannya es, masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Jadi harus gimana caranya bisa bertahan. Harus bertahan ya. Jadi Mas Paijo ini putranya sendiri berapa mas? Alhamdulillah diberi amanat 2 cewek, cowok cewek. Cewek. Ya. Anak pertama cowok berarti. Cowok. Dan kalau kita
orang usaha, gimana caranya kita punya kunci itu. Jadi kunci itu tuh buat jurus kita itu. Kalau nggak punya kunci, ya jualan kita ditiru orang banyak. Memang rezeki masing-masing udah terbagi masing-masing perorangan, cuman kita harus punya kunci. Berarti harus kreatif ya Pak, harus tetap menciptakan hal-hal baru ya. Bisa, hal-hal baru bisa, cuman jangan sampai bisa di pasaran. Misalkan bubuk, jualan es bubuk kan, contoh itu. Dulu bubuk nggak bisa diecer di pasar. Nah itu yang jualan 1-2 orang per lokasi itu pasti dapat omset. Setelah bubuk itu dijual di pasar, siapapun bisa jualan. Nah itu jadi hancur omset gitu. Jadi harus ada kunci. Kalau kita nggak punya kunci, kita akan niru jualan orang lain. Sedangkan skill kita ngeraba-ngeraba, nggak bisa. Ya kalaupun bisa itu proses untuk menuju Hal baru tersebut. iya. Itu. Oke, berarti tadi intinya harus kreatif guys. Jadi berdagang itu tidak hanya terpacu Orang dari jualan, satu sisi. ya orang jualan itu kan nggak semudah yang dilihat. Oh itu jualan udah rame, prosesnya Ya Mas. iya, prosesnya kan panjang. Dari punya utang, modal, nggak ada yang bantuin. Ketika sukses mah memang temen-temen banyak, orang nggak kenal pun bilang itu teman saya. Tapi ketika jatuh, ketika kita lagi susah, angel, itu siapa? Gitu loh. Dan kita harus bertahan di situ. Apa aja yang punya kita jual buat bertahan. Utang sono, utang sini buat bertahan. Bertahan untuk bisa berdagang, usaha. Alhamdulillah Allah kasih jalan. Jadi caranya tuh ya jangan ngeliatin rezeki orang lain. Jadi lihat prosesnya ya Pak. Fokus pada prosesnya, itu kita jualan bener-bener gitu. Iya. Kita belanja konsekuen waktu, belanja manajemen. Nah, itu fokus pada prosesnya. Urusan yang beli jangan dipikirin. Yang penting kita fokus sama jualan kita. Itu kalau kita jualannya fokus. Kalau misalkan kalau saya ya dipajang, dibersihin, melayaninya yang bagus, gimana konsumen bisa puas. Itu urusan hasil ntar Allah yang tentukan. Semuanya udah ada yang ngatur. Ya intinya tadi itu Mas Paijo saran, maksudnya jangan melihat apa tadi Mas? Rezeki orang lain. Jangan melihat rezeki orang lain. Jadi kita harus fokusnya, harus kita lihat itu prosesnya gitu loh, untuk menuju hal-hal yang mungkin sekarang kalian lihat seperti ini gitu. Jadi untuk menuju ke hal yang besar itu dimulai dari hal yang terkecil gitu. Ngerti ya Mas? Iya. Nah untuk urusan modal nih, jangan pernah usaha kalau takut kehilangan modal. Jangan pernah usaha kalau takut kehilangan modal. Kenapa? Karena modal itu kalau jadi mah nggak usah dibilangin dah. Kalau jadi mah, kalau kita modal gede jadi itu siapapun bisa ngelakuin. Tapi ketika kita modal gede terus tiba-tiba collab, nah itu kan modal kan hilang otomatis tuh. Kalau belum siap begitu jangan usaha. Itu caranya. Berarti emang harus nekat, siap ya Mas? Iyalah, nekat pun harus termanajemen, harus konsisten tadi. Siap. Nah Mas, mengenai modal tadi ya, jangan takut kehilangan modal.
Nah, seandainya hal tersebut terjadi kepada mungkin pengusaha pemula atau mungkin orang yang mau melakukan usaha tersebut, gimana Mas solusinya? Solusinya ya jadikan kegagalan itu mawas diri, apa yang kurang. Kalau tempat ya kita harus siap modal lagi. Kalau misalkan lokasinya nih kurang memadai dan daya belinya kurang, kita cari lokasi lagi yang sekiranya masuk daya belinya, apa yang dijualin. Misalkan jualan es bubble harganya 20.000, jualannya di sekolahan SD kan tipis, nggak masuk kan gitu. Harus cari tempat yang memadai, yang disesuaikan dengan daya beli yang ada, itu caranya. Tapi tetap apapun itu jangan lupa bahagia, gitu. Jangan lupa bahagia. Kalau orang usaha itu jangan lupa bahagia, karena orang bahagia itu bisa menimbulkan aura positif di dagangan kita. Tuh. Apa adanya saja, jujur gitu aja udah, orang jualan mah nggak usah bersih-bersih.